Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bagus Karismawan, SSI MBA, dan Bu Daru Putri Kusumaningtyas, SEM Han, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital, dan yang saya hormati Bapak Syam selaku dosen praktisi mata kuliah Bisnis Digital, dan juga teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Digital Marketing. Boleh di next? Sebelum itu perkenalkan nama saya Hasna Atika Chandra, Pasya Adinda Putri, Nadia Sabrina Azahra, Zasa Nurlita Desti, dan Sony Kurniawan. Pertama yang berjudul Digital Marketing akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu nih mengenai definisi dari digital marketing. Pemasaran digital atau digital marketing menurut Chevy and Ellis Chadwick 2012 merupakan suatu proses mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi digital. Digital marketing merupakan konsep yang menggabungkan berbagai strategi pemasaran menggunakan media digital untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada target audiens. Boleh di next? Nah, di sini ada 3 poin utama yang juga berlaku di dalam digital marketing. Yang pertama itu ada identify atau menggunakan. Artinya menggunakan internet untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini bisa lewat riset online seperti survei, terus feedback dan sebagainya. Yang kedua ada anticipating atau memperkirakan. Artinya memperkirakan permintaan dan tren digital agar bisnis bisa menggunakan sumber daya yang mereka punya dengan tepat. Yang ketiga ada satisfying atau memastikan. Artinya memastikan pelanggan puas dengan layanan atau produk digital. Contohnya itu kemudahan website, kualitas layanan online, pengiriman cepat, dan sebagainya. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada inbound marketing. Inbound marketing merupakan pendekatan pemasaran yang berfokus pada secara alami dengan konten yang relevan, bermanfaat, dan bernilai. Ciri-cirinya itu menggunakan media digital seperti konten, media sosial, dan mesin pencari. Terus pelanggan datang secara proaktif karena tertarik dengan konten yang dibuat. Selanjutnya ada lebih efisien karena mengurangi pemborosan biaya iklan. Kelemahannya itu ada butuh waktu lebih lama untuk membuat hasil karena mereka itu kan nggak instan ya. Terus yang kedua, kontrol marketing lebih kecil dibanding dengan iklan tradisional. Boleh di next lagi? Kemudian ada konten marketing. Konten marketing merupakan strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan penindustrian konten yang relevan. Aktivitas konten marketing untuk membeli produk ataupun menggunakan jasa dari pemilik produk. Nah, ya, ada 5 elemen dari konten marketing. Yang pertama itu content engagement value. Elemen ini berkaitan dengan seberapa menarik konten yang dibuat sehingga orang itu mau melihat, membaca, ataupun menggunakan. Contohnya itu artikel, terus video tutorial, game interaktif, ataupun konten yang membantu menyelesaikan. Yang itu ada konten media. Konten ini tuh tentang format konten yang digunakan. Jenis-jenis medianya itu berupa teks, seperti artikel atau blog, terus rich media seperti gambar interaktif atau animasi, audio seperti podcast, terus ada juga video ataupun e-book atau PDF. Nah, pemilihan media ini harus sesuai dengan perilaku dan preferensi audiens. Misalnya, kalau misalnya generasi muda itu kan lebih suka video daripada artikel panjang. Terus yang ketiga itu ada konten syndication. Konten ini tuh maksudnya konten yang dibuat untuk disebarkan ke berbagai platform lain.
Contohnya itu ada feed, API, microformats, terus juga tujuannya itu agar lebih banyak orang menemukan konten tanpa harus datang ke situs utama. Contohnya itu artikel blog yang dibagikan ulang otomatis di LinkedIn atau Medium. Selanjutnya yang keempat itu ada content participation atau partisipasi konten. Konten ini itu tidak hanya untuk ditonton, tapi hanya memungkinkan interaksi. Contohnya itu komentar, like atau rating, review, sama share juga. Interaksi ini membantu untuk mengukur respon audiens, membantu konten lebih viral, terus juga membangun komunikasi. Yang terakhir itu ada content access platform atau platform akses konten. Konten ini harus bisa diakses dengan nyaman dari perangkat yang berbeda. Misalnya itu konten tersebut bisa dibuka melalui laptop, smartphone, terus tablet, atau sebagainya. Kontennya itu harus responsif, mudah dibuka, dan tidak berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran digital. Jadi, sebuah rencana pemasaran digital itu dibutuhkan sebagai tambahan strategi bisnis digital yang lebih luas untuk merinci bagaimana tujuan spesifik penjualan dari strategi bisnis digital. Lalu dari strategi itu apa yang akan dicapai melalui aktivitas pemasaran seperti riset dan komunikasi. Karena rencana pemasaran digital ini harus didasarkan pada tujuan dari strategi pemasaran yang jelas. Nah, di rencana pemasaran digital ini ada yang namanya model SOSTEK. SOSTEK ini adalah singkatan dari 6 langkah utama dalam membuat rencana pemasaran digital. Model ini itu dibuat oleh Paul Smith tahun 1999 dan dipakai secara luas karena sederhana tapi juga komprehensif. Boleh di next? Nah, di sini adalah gambar dari model SOSTEK tadi, di mana ada 6 langkah. Yang pertama ini situation. Jadi kayak di mana kita sekarang. Kita mulai dengan menganalisis kondisi saat ini dulu. Tujuannya adalah kita punya gambaran realistis nih tentang posisi kita di dunia digital. Lalu yang kedua ini ada objektif. Jadi kemana kita ingin pergi. Jadi setelah kita tahu kondisi sekarang, kita baru tentukan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, model ini tuh biasanya memakai kerangka 5S. Jadi sell, serve, sizzle, speak, and save. Lalu yang ketiga ada strategi. Strategi ini kayak bagaimana kita bisa sampai ke sana. Jadi strategi adalah rencana umum untuk mencapai tujuannya. Biasanya ini kayak STP, segmenting, targeting, dan positioning gitu. Lalu yang keempat ada taktik. Taktik ini bagaimana tepatnya kita. Jadi kalau strategi itu misalnya kayak kita mau ke puncak gunung, maka taktik yang kita lakukan adalah jalur mana nih yang kita pilih, terus peralatan apa yang kita bawa gitu, dan langkah apa yang harus diambil sebelum kita ke puncak gunung. Lalu yang kelima ini ada action. Action ini siapa yang melakukan apa dan kapan. Jadi ini tuh masuknya udah ke bagian operasional, kayak pembagian tugas dan jadwal. Kayak siapa yang bertanggung jawab untuk tiap kegiatannya, kapan dilakukan kegiatannya, terus apakah kita butuh agen eksternal untuk atau bisa dilakukan internal. Lalu yang terakhir ini ada kontrol. Jadi kontrol ini apakah kita berhasil sampai ke sana. Ini adalah langkah terakhir untuk mengukur hasil. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya analisis situasi. Analisis situasi ini merupakan langkah awal dalam model SOSTEK tadi ya, yang bertujuan untuk memahami posisi perusahaan saat ini di pasar. Jadi tahap ini tuh melibatkan identifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan, seperti misalnya kinerja bisnis, terus karakteristik pelanggan, kekuatan dan kelemahan kompetitor, serta perspektif pasar terhadap merek.
Dengan analisis yang komprehensif, perusahaan ini dapat mengetahui apa yang sudah berjalan, apakah baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi hasil dari analisis situasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan tujuan dan strategi pemasaran digital yang realistis sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis yang berkembang. Boleh di next? Dalam analisis situasi ada analisis permintaan pelanggan. Jadi analisis permintaan pelanggan ini berfokus pada pemahaman kebutuhan, perilaku, dan potensi pelanggan dalam konteks pemasaran digital dan layanan e-commerce. Jadi tahap ini penting untuk memastikan bahwa strategi bisnis yang direncanakan benar-benar relevan dengan pola konsumsi dan tingkat adopsi digital pelanggan saat ini. Informasi seperti tingkat akses internet, minat belanja online, serta preferensi kanal interaksi menjadi kunci dalam menilai peluang pasar digital dan bagaimana perusahaan ini tersebut dengan lebih efektif. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini biasanya berapa persen bisnis pelanggan yang punya keakses internet? Terus juga yang kedua, berapa persen anggota unit pembelian di bisnis tersebut yang punya akses internet? Yang ketiga, berapa persen pelanggan bersedia membeli produk secara online? Yang keempat, berapa persen pelanggan yang punya akses internet tapi lebih suka membeli offline? Yang kelima, seberapa populer layanan pelanggan online seperti blog, komunitas online, atau video? Yang terakhir, apa hambatan adopsi pada pelanggan? Bagaimana mendorong adopsi? Jadi analisis ini membantu perusahaan merancang strategi pemasaran digital yang mampu meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan, serta mempercepat perpindahan perilaku belanja dari offline menuju ke online. Boleh di next? Selanjutnya ada riset kualitatif pelanggan. Riset kualitatif pelanggan ini merupakan ringkasan mengenai karakteristik, kebutuhan, motivasi, dan lingkungan dari pengguna situs web. Kenapa sih riset pelanggan ini penting? Karena untuk memahami siapa saja sih pelanggan kita, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berperilaku gitu. Jadi ada dua jenis riset pelanggan. Yang pertamanya ada kuantitatif, yang berbasis angka, contohnya misal jumlah pengunjung, tingkat konversi, terus nilai transaksi. Kelebihannya objektif dan mudah diukur gitu. Namun kekurangannya dari kuantitatif ini ya, hanya kasih tahu apa yang terjadi. Lalu yang kedua ada kualitatif. Kualitatif ini biasanya berbasis wawasan. Jadi contohnya wawancara persona, terus observasi pengalaman itu. Kelebihannya kita tahu kenapa itu terjadi. Namun kekurangannya butuh waktu, terus data lebih kecil. Boleh di next? Selanjutnya ada analisis pesaing. Jadi analisis pesaing adalah proses memantau dan mempelajari bagaimana pesaing menggunakan e-commerce untuk menarik dan mempertahankan pelanggannya. Hal ini tuh penting karena di dunia digital itu sangat cepat berubah. Layanan bisa aja diluncurkan dengan cepat. Promosi bisa diganti dalam hitungan jam atau hari. Tidak seperti media cetak gitu yang perubahannya lambat, harus cetak dulu. Jadi kalau kita ingin bersaing di pasar online, kita tidak cukup sekali saja mempelajari pesaing. Kita harus selalu memantau dan memperbarui informasi tentang kita. Kalau kita tidak tahu, kita bisa tertinggal. Itulah mengapa ada istilah kompetitor benchmarking, membandingkan bisnis kita dengan pesaing. Boleh di next? Nah, di sini ada analisis pesaing yang dalam benchmarking pesaing yang tadi sudah disebutkan juga. Yang pertama di sini ada tinjauan kemampuan internal versus virtual fitur eksternal. Tidak hanya membandingkan tampilan atau fitur dari situs pesaing, tapi juga menilai kapabilitas internal perusahaan seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, serta proses kerja yang mendukung pengolahan saluran digital.
Jadi dengan kata lain, selain melihat apa yang pesaing tampilkan di luar, kita juga perlu memahami apakah organisasi kita ini sudah siap bersaing dari dalam gitu. Lalu yang kedua ada dari proporsi inti hingga online value proposition. Jadi ini tuh maksudnya perbandingan yang dilakukan mulai dari proporsi inti yang mencakup produk, harga, dan promosi, branding gitu. Akhirnya ke OVP ini. OVP ini menggambarkan nilai tambahan yang diberikan, misalnya dengan fitur seperti layanan pelanggan 24 jam, pengiriman gratis, atau sistem keanggotaan digital. Jadi dengan memahami OVP ini, perusahaan ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat di ranah online. Lalu yang ketiga ini ada siklus hidup pelanggan. Jadi ada tahapan interaksi pelanggan mulai dari akuisisi, menarik pelanggan baru melalui iklan, media sosial, lalu ada juga promosi atau kemudahan pembayaran. Hingga yang ketiga ada retensi, menjaga pelanggan agar tetap setia, misalnya lewat program loyalitas gitu. Lalu ada penilaian kuantitatif. Kualitatif ini dapat pelanggan yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara. Kalau kuantitatif itu data jumlah pengunjung, biaya akuisisi, terus tingkat konversi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Lalu yang kelima ini ada benchmarking dalam dan indikator. Jadi ini tidak hanya dilakukan terhadap pesaing langsung dalam industri yang sama, tetapi juga terhadap industri lain yang lebih maju secara digital, seperti media online, terus jejaring sosial, atau situs merek global. Jadi pendekatan lintas sektor ini penting karena seringkali inovasi digital yang sukses di satu bidang dapat diadaptasi ke bidang lainnya. Misalnya sistem rekomendasi produk atau fitur interaktif yang berasal dari platform media sosial gitu. Lalu yang keenam ini ada ukuran finansial dan non-finansial. Jadi analisis ini juga melibatkan indikator finansial seperti omset, terus laba, serta indikator non-finansial yang bersifat jangka panjang seperti inovasi, pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan kemampuan adaptasi. Jadi keduanya perlu diperhatikan agar perusahaan ini tidak hanya menilai kinerja dari sisi keuntungan jangka pendek, tapi juga dari potensi pertumbuhan di masa depan. Lalu yang terakhir, pengalaman pengguna versus evaluasi ahli. Jadi benchmarking dapat dilakukan dari dua sudut pandang. Yang pertama, pengalaman pengguna. Jadi berdasarkan umpan balik nyata dari pelanggan mengenai kegunaan situs. Lalu yang kedua ada evaluasi ahli. Dilakukan oleh profesional atau konsultan independen untuk menilai kualitas desain, navigasi, dan kesesuaian strategi terhadap target pasar. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya di sini ada analisis perantara atau influencer. Jadi analisis perantara itu bagian dari analisis situasi pemasaran digital. Tujuannya adalah untuk memahami siapa saja sih pihak ketiga yang bisa membantu atau mempengaruhi pelanggan sebelum mereka datang ke situs kita. Misalnya kita punya bisnis online gitu, misalnya jual sepatu olahraga lokal. Nah, orang kan jarang langsung ke situs kita untuk beli sepatu. Biasanya mereka tuh lihat review dulu di TikTok atau aplikasi lainnya, lalu lihat juga influence itu yang review produk itu. Nah, semua itu yang disebut dengan perantara karena mereka menghubungkan calon pelanggan dengan produk kita. Boleh di next? Oke, jadi yang terakhir dari analisis situasi yaitu audit pemasaran internal. Jadi kalau biasanya kalau sebelumnya ngomongin pihak luar kayak perantara. Nah, audit internal ini fokusnya ke dapur perusahaan kita. Audit ini menilai seberapa siap dan bagus perusahaan kita dalam menjalankan pemasaran digital. Artinya kayak kita ngecek apakah orang-orangnya, terus sistemnya, teknologinya, dan strategi kita ini sudah bekerja dengan efektif atau belum. Yang diukur ini biasanya yang pertama efektivitas bisnis. Jadi apakah website atau toko online-nya benar-benar menghasilkan keuntungan. Lalu yang kedua ada efektivitas pemasaran. Mengukur seberapa baik strategi pemasaran digital yang sudah berjalan gitu.
Lalu yang ketiga ini ada efektivitas internet. Jadi mengukur bagaimana situs web kita ini digunakan dan seberapa cocok dengan target audiens. Boleh di next? Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya di sini ada objective setting. Penetapan tujuan atau objective setting adalah tujuan yang jelas dan menjadi dasar utama strategi pemasaran digital supaya semua kegiatan bisa terarah dan terukur. Karena kalau em, kita suatu bisnis tidak mempunyai tujuan yang spesifik, strategi marketingnya akan berantakan dan tidak terarah gitu. Jadi ibaratnya ini tujuan itu adalah kompasnya biar semua itu tahu arahnya dan bisa mencapai dengan lebih efektif. Boleh di next? Lalu ada Smart Digital Business Objective. SMART ini adalah sebuah framework yang umum digunakan untuk mengukur sebuah tujuan. SMART juga digunakan untuk menilai kesesuaian suatu tujuan yang dibuat untuk mendorong berbagai strategi atau meningkatkan keseluruhan proses bisnis. Smart itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada spesifik, yang artinya tujuan itu harus jelas biar tahu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada measure atau terukur. Tujuan tujuannya itu harus bisa diukur dan pasti. Lalu yang ketiga itu actionable atau dapat ditindaklanjuti, yang artinya tujuan itu harus bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang keempat relevan, yang artinya tujuan itu harus relevan dengan tujuan perusahaan atau visinya. Lalu yang kelima adalah time related bound atau berbatasan waktu. Jadi kalau kita membuat suatu perencanaan tujuan, kita itu harus membuat batas waktunya gitu untuk menilai seberapa efektif sih dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Boleh di next? Nah, di sini selanjutnya ada contoh dari tujuan hubungan strategi dan indikator kinerja untuk perusahaan B2B berdasarkan urutan prioritas. Yang pertama itu adalah tujuan akuisisi perluasan pasar. Di sini kan ada A, B, C, D. Nah, yang pertama itu A itu menjelaskan apa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Lalu B itu menjelaskan apa sih dasar permasalahan yang menyebabkan perusahaan harus bisa mencapai tujuan tersebut. Lalu yang C itu menggunakan strategi apa sih untuk bisa mencapai tujuannya. Dan yang D itu adalah cara kita melihat faktor keberhasilan. Jadi seperti di sini contohnya pada tujuan akuisisi, tujuannya itu adalah mendapatkan 50.000 pelanggan baru melalui digital. Sedangkan B itu dasar dari tujuan tersebut adalah pada pertumbuhan penjualan sebanyak 40.000 per tahun. Dan C-nya itu menggunakan strategi bervariasi di pay per click, display advertising. Lalu D-nya itu faktor keberhasilan dapat dilihat dari apa persentase penjualan dari afiliasi dan melihat keywords pada media digital di pencarian. Yang kedua, tujuan akuisisi atau konversi, memindahkan pelanggan. A-nya itu memindahkan karyawan untuk melakukan pembayaran online dan komunikasi melalui email selama 3 tahun. Lalu B-nya didasarkan pada proyeksi dari perpindahan alami pelanggan yang sudah berjalan dan bertambah dari kampanye pemasaran secara langsung. C-nya strateginya adalah melakukan em, kampanye untuk memberikan surat secara langsung, panggilan telepon, dan persuasi online. Lalu yang D-nya itu faktor keberhasilan dapat dilihat dari jumlah pelanggan yang ada untuk mendaftar dan melihat presentase pelanggan aktif sejak pertama kali mendaftar. Boleh di next? Lalu yang ketiga ada tujuan konversi. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan rata-rata penjualan online menjadi $42 per pelanggan. Lalu yang B-nya itu didasarkan pada rata-rata penjualan sebesar
$35 per pelanggan saat ini. Yang C-nya, kita menggunakan strategi new merchandising system untuk menampilkan produk terbaik selanjutnya. Dan yang D-nya, faktor keberhasilan dapat dilihat dari presentase pengunjung situs. Lalu yang terakhir itu tujuan konversi. A-nya itu meningkatkan tingkat konversi situs menjadi 3,2%. B-nya didasarkan pada strategi model yang menunjukkan peningkatan konversi terpisah antara pelanggan baru dan lama. C-nya itu strategi yang digunakan adalah mengirimkan email, harga kompetitif, meningkatkan uji coba A/B dan multivariat, serta meningkatkan kualitas traffic yang diperoleh melalui program iklan pay per click. Lalu D-nya itu faktor keberhasilan dilihat dari variasi dalam tingkat konversi untuk pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada di berbagai kategori produk. Boleh di next? Di sini yang kelima itu ada tujuan retensi. A-nya itu meningkatkan repeat order sebesar 20%. B-nya didasarkan pada kasus bisnis yang melakukan penawaran terbatas melalui email untuk melakukan pembelian ulang. C-nya itu strateginya adalah melakukan penawaran pribadi melalui email dan voucher diskon di pembelian kedua. D-nya itu faktor keberhasilan dilihat dari peningkatan konversi program email dan voucher diskon pembelian kedua. Lalu yang keenam itu tujuan pertumbuhan. A-nya meningkatkan rekomendasi oleh teman atau member get member sebanyak 10.000 per tahun. B-nya didasarkan pada mendorong 2% pelanggan untuk merekomendasikan. C-nya itu melakukan strategi rekomendasi melalui surat langsung dan email, serta terakhir itu yang D, faktor keberhasilan dilihat dari tingkat respon. Boleh di next? Nah, di sini juga ada balance scorecard atau BSC. Ini juga termasuk framework sama kayak yang di Smart tadi. Balance scorecard atau BSC adalah suatu kerangka yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu perusahaan dengan pendekatan yang seimbang. BSC juga mempunyai 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif keuangan. Em, Perspektif ini dilakukan dengan melihat indikator keuangan dalam perusahaan seperti laba, pendapatan, dan pengembalian modal untuk melihat apakah perusahaannya ini mampu mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan nilai tambah pemegang saham. Lalu yang kedua itu perspektif pelanggan. Em, Perspektif ini dilakukan untuk seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan layanan pelanggan untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Lalu yang ketiga, perspektif proses internal dilakukan untuk melihat pentingnya mengidentifikasi dan mengembangkan aktivitas bisnis dalam menghasilkan produk, kualitas, inovasi, dan produktivitas. Lalu yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini dilakukan untuk melihat pengukuran kemampuan perusahaan untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Boleh di next? Nah, di sini ada gambar ya. Kita akan menyinggung sedikit dari materi sebelumnya, yaitu online revenue contribution. Em, di chapter sebelumnya itu ada ORC atau online revenue contribution, yaitu sebuah kontribusi pendapatan yang didapatkan perusahaan melalui promosi online. Jadi di sini kita dapat melihat peningkatan pendapatan berdasarkan promosi online yang dilakukan. Nah, ini kan yang pertama itu garis merah itu ada online revenue contribution-nya. Nah, itu dia menaik. Lalu yang online service-nya juga menaik, em, agak menurun dari online revenue contribution, dan online promotion contribution-nya sangatlah tinggi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pembahasan mengenai strategi digital marketing. Secara sederhana, strategi digital marketing merupakan rencana yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan melalui media digital dengan beberapa tujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan juga tepat sasaran. Nah, ada salah satunya nih yang penting yang harus ada adalah market and product position. Nah, di sini juga ada 3 poin utama yang harus diperhatikan, yaitu market positioning yang
yakni itu berkaitan dengan bagaimana sebuah brand ingin dilihat oleh pasar, misalnya apakah brand tersebut ingin dikenal sebagai produk yang premium, ramah lingkungan, atau ekonomis. Dengan menentukan posisi pasar yang tepat, brand dapat menciptakan persepsi yang sesuai di benak konsumen. Selanjutnya, kedua adalah produk positioning, yaitu produk ini adalah yang menekankan bagaimana produk kita ini bisa dibedakan dengan kompetitor. Contohnya, ada dua produk yang bisa sama-sama, misalnya kayak ada minuman teh, air mineral, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu nih yang menonjol citranya, atau kayak brandingannya, rasa lokal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lainnya itu fokus dari untuk kayak gaya hidup sehat, dan lain sebagainya. Jadi setiap brand itu ada keunikannya sendiri, dan ada value yang ditawarkan. Yang ketiga, ada online value proposition, yakni ada atau bisa disebut lagi dengan proporsi nilai online, yang mana janji nilai yang diberikan dari brand kepada customer nih di dunia digital itu tergambar jelas. Contohnya seperti brand yang menawarkan kemudahan transaksi, pengiriman cepat, atau bagaimana sih pengalaman interaksi di media sosial. Semua itu bisa dimasuk ke OVP ini. Nah, secara keseluruhan juga ketiga elemen ini menjadi fondasi untuk membangun strategi digital marketing yang kuat. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada masuk ke strategi target pasar. Nah, setelah brand memiliki positioning yang jelas, itu langkah selanjutnya adalah menentukan siapa target pasar yang ingin dijangkau dan bagaimana cara menarik perhatian mereka. Tapi ada beberapa pertanyaan nih dan langkah-langkah pentingnya harus dijawab atau diselesaikan gitu oleh perusahaan. Nah, yang pertama di sini bisa dilihat ada siapa targetnya. Itu langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi siapa audiens utama kita. Contohnya, apakah produk ini ditujukan untuk remaja, kerja kantoran, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus tahu nih karakteristik mereka seperti minat, usia, kebiasaan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada bagaimana sih kita menambah nilainya. Menambah nilai. Setelah tahu siapa target ya, kita juga perlu memberikan sesuatu yang bernilai dan relevan. Contohnya, menawarkan konten edukatif, diskon eksklusif, atau pengalaman interaksi yang membuat mereka itu bisa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam brand tersebut. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana menjadi pilihan pertama. Jadi itu di pasar digital itu sangat kompetitif. Konsumen juga punya banyak sekali pilihan. Maka suatu brand itu harus punya top of mind. Pilihan pertama yang muncul di pikiran mereka. Caranya juga bisa diferensiasi produk atau pelayanan cepat dengan citra positif di media sosial ataupun memiliki loyalitas kepada produknya sendiri atau yang diberikan ke customer seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada bagaimana membangun loyalitas. Nah, berhubungan dengan yang di atas. Nah, yang selanjutnya ini adalah dapat diartikan sebagai bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru dan juga bisa mempertahankan pelanggan itu lebih lama dan menganggap mereka itu lebih berharga. Untuk membangun loyalitas sendiri, brand bisa memanfaatkan strategi seperti membership, terus personalisasi konten, komunikasi rutin, kayak chatbot atau lainnya yang merasa mereka personal, dan juga yang membuat pelanggan merasa dekat dengan brand. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada bagaimana sih mengkomunikasikannya. Langkah terakhir adalah untuk memiliki media komunikasi yang tepat atau memilih medianya nih. Yang pertama ada contohnya kayak misalnya TikTok, Instagram,
email marketing, atau website. Tapi ini juga tergantung bagaimana target pasar yang penting atau yang disesuaikan lagi nih sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, kuncinya itu juga biar bisa mengkomunikasi adalah konsisten mengenai pesannya, kesesuaian dengan gaya komunikasi eh, sama pelanggannya. Contohnya kayak ke anak muda sama ibu-ibu atau bapak-bapak itu kan pasti beda gaya komunikasinya. Nah, jadi strategi target pasar ini juga membantu nih untuk brand yang lebih terkenal lagi, lebih dipercaya dan diingat oleh audiens. Boleh di next? Boleh di next? Oke. Oke. Di sini ada konten strategi dan karakteristik digital media communication. Di bagian ini adalah membahas mengenai konten adalah kunci utama dan konten digital ini juga bisa beberapa karakter misalnya contoh teks, audio, video ataupun elemen yang interaktif untuk semua kalangan gitu untuk dipromosikan ke media sosial untuk menarik, melibatkan atau mempertahankan pelanggan dengan perjalanan mereka sebagai brand atau produk. Dan contohnya juga di sini ada konten untuk menghibur, bisa membuat audiens itu tertarik. Konten edukasi juga bisa meningkatkan kepercayaan dan konten interaktif itu bisa mendorong partisipasi mereka. Jadi bisa melebatkan customer-nya gitu. Jadi konten itu juga bukan sekedar informasi kayak menyebarkan diskon, promo, terus event dan lain sebagainya, tapi juga alat gimana sih membangun hubungan emosional kepada customer gitu. Jadi selain media digital juga beberapa karakteristik utamanya nih, yaitu yang pertama ada eh, interaktivitas, interaktivitas, yaitu komunikasi di media digital yang bersifat dua arah. Ini audiens tidak hanya menerima pesan, tapi juga bisa merespon, berkomentar, dan juga ikut berpartisipasi dalam tiap agenda. Nah, selanjutnya ada individualisasi, di mana ada pelanggan itu mendapatkan pesan langsung, pesan digital yang disesuaikan setiap individunya. Contohnya, rekomendasi produk di e-commerce yang berbeda-beda setiap pengguna. Terus produk yang kebutuhan pelanggan itu juga berbeda-beda. Misalnya ada rekomendasi dan lain sebagainya yang keluar tiap individu itu berbeda. Nah, selanjutnya ada integrasi dan juga kecerdasan, di mana media digital tidak memiliki batas geografi. Eh, maaf, dan artinya kalau misalnya integrasi dan kecerdasan adalah berbagai platform digital yang bisa terhubungi untuk menghasilkan data yang cerdas dan juga eh, memahami penggunanya. Dan yang terakhir itu ada kemandirian. Kemandirian untuk mengakses lokasi dan media digital juga tidak hanya memiliki batas geografi tertentu, tapi eh, media digital itu bisa mencakup semuanya, bisa menjangkau audiens secara global ataupun tempat-tempat yang lebih luas lagi. Nah, jadi semua karakteristik ini menunjukkan bahwa komunikasi digital jauh lebih fleksibel, personal, dan juga efektif, efektif dibanding dengan media tradisional yang langsung toko dan lain sebagainya. Tapi agar berhasil, konten-konten ini juga bisa nih harus disesuaikan dengan relevan, autentik, dan juga sesuai dengan nilai atau citra brand yang ditetapkan di awal. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai taktik dalam pemasaran digital. Jadi, apa sih taktik itu? Taktik adalah langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan strategi agar tujuan pemasaran tercapai. Nah, taktik pemasaran ini memiliki hubungan yang erat dengan marketing mix atau bauran pemasaran yang dimana awalnya seperti yang kita tahu ya, ada 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Lalu berkembang lagi menjadi 7P dengan tambahan people, process, and physical evidence. Nah, sehingga kerangka ini bisa dipakai untuk mengatur taktik dan elemen pemasaran agar bisa mempengaruhi permintaan pasar. Nah, di sini sudah ada ya, di mana ada produk, price, place dan promotion, di mana untuk produk sendiri, taktik produk dalam pemasaran digital ini mencakup bagaimana sih perusahaan itu mengelola produk inti sekaligus menambah nilai lewat produk tambahan dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya internet, kita dapat memungkinkan adanya variasi seperti digital produk, sampai mass customization. Jadi di mana tidak hanya barang secara fisik, tapi juga bisa secara pengalaman. Contohnya ada Levi's nih. Levi's ini meluncurkan program personal pair di mana memungkinkan pelanggan memesan celana sesuai ukurannya sendiri, kayak custom gitu. Lalu untuk contoh lain seperti EasyJet, itu dia memanfaatkan paket bundling dengan menjual tiket pesawat sekaligus menjual tiket hotel serta juga rental mobil dan lain sebagainya. Lalu di sini ada price atau harga di mana dalam dunia digital ini harga menjadi sangat transparan ya. Konsumen bisa langsung nih membandingkan harga dari berbagai situs. Kayak misalnya nih kita mau beli di Shopee, pasti kita sebelumnya kita bakalan membandingkan dulu nih harganya di TikTok berapa sih, di Tokopedia berapa sih, seperti itu. Maka taktik harga yang bisa digunakan perusahaan biasanya berupa dynamic pricing, di mana seperti diskon online atau model pay per use. Terus taktik ini juga bisa membuat perusahaan lebih fleksibel nih menyesuaikan dengan pasar. Contohnya, toko buku online sering memberi diskon besar hingga 50% untuk buku terlaris, walaupun margin keuntungannya kecil. Nah, sehingga strategi ini efektif untuk menarik banyak traffic ke website mereka. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu tempat pendistribusian, di mana taktik distribusi pada digital marketing ini berfokus pada bagaimana sih produk bisa menjangkau konsumen lebih luas, sehingga dengan adanya internet dapat memungkinkan terjadinya distribusi secara global, terutama untuk produk digital yang tidak terbatas ruang dan waktu. Namun untuk produk fisik ya distribusi masih harus disesuaikan ya dengan logistik lokal, misalnya nih iTunes menjual musik digital secara langsung ke konsumen tanpa melalui perantara fisik seperti itu. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi, di mana promosi adalah taktik komunikasi dengan konsumen di dunia digital. Nah, hal ini bisa dilakukan lewat SEO atau bisa dilakukan dengan iklan berbayar seperti ads atau PPC. Lalu ada promosi digital ini bukan hanya tentang memberi informasi saja ya teman-teman, tapi juga membangun hubungan dengan para pelanggan. Contohnya, seperti dengan adanya kampanye viral di TikTok. Dengan kampanye tersebut akan membuat brand cepat dikenal luas tanpa biaya iklan yang terlalu besar. Jadi promosi digital juga pastinya mempunyai kekuatan yang besar ya untuk meningkatkan awareness secara cepat. Tapi ya kita harus pinter-pinter mengetahui algoritma, karena video yang isinya bagus atau yang materinya bagus atau yang isinya bermanfaat itu bakal langsung viral. Enggak, kadang-kadang ada hal yang nyeleneh pun itu bisa viral seperti itu. Lalu yang kelima ada people atau orang,
di mana dalam pemasaran digital, taktik yang terkait dengan orang atau people adalah bagaimana sih layanan bisa tetap diberikan meski tanpa tatap muka, karena digital ya. Nah, banyak fungsi nih layanan pelanggan yang bisa digantikan dengan otomatisasi seperti chatbot, FAQ, terus ada virtual assistant, tapi meski otomatis, kita juga tetap harus ramah dan responsif ya, agar konsumen merasa dihargai. Contohnya, banyak e-commerce yang sudah menyediakan fitur live chat otomatis untuk menjawab pertanyaan para pelanggan secara real time. Lalu yang keenam ada proses, di mana taktik proses berhubungan dengan bagaimana sih alur layanan diberikan dalam digital marketing itu sendiri, di mana proses harus dibuat sesederhana mungkin, secepat mungkin, dan setransparan mungkin, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman, di mana semuanya harus jelas ya, agar konsumen nyaman dan merasa adil seperti itu. Misalnya nih, contohnya marketplace menyediakan sistem pembayaran lewat e-wallet sekaligus fitur tracking order. Jadi kita bisa lihat nih kayak misalnya kalian punya paket, cuman kok lama banget, pas dilihat Shopee kan ada tuh trackingnya, ternyata nyangkut di Cakung kayak gitu. Itu kan kita bisa tahu ya, tadi mana. Nah, itu boleh digunain kayak gitu. Lalu ada physical evidence atau bukti fisik, di mana bukti fisik dalam digital marketing ini adalah bagaimana sih perusahaan menunjukkan kualitas dan kredibilitas secara online. Ini bisa terlihat ya aplikasinya, atau bahkan packaging produk yang sampai ke tangan konsumen. Contohnya, website yang profesional dengan desain menarik dan adanya review positif dari pelanggan akan menambah nih kepercayaan calon pembeli untuk bertransaksi dalam selanjutnya kayak gitu. Lalu selanjutnya, selain taktik pemasaran digital yang kita kenal dengan 7P, ada juga nih kritik yang menyebutkan bahwa marketing mix ini tuh terlalu berorientasi pada produk, bukan kepada pelanggan. Maka dari itu, menurut mereka yang tidak yang memberi kritik tersebut bahwa pendekatan 7P ini cenderung bersifat push ke marketing, yaitu mendorong produk ke pasar tanpa selalu benar-benar memperhatikan kebutuhan konsumen. Sehingga untuk mengatasi hal ini, Lawton Born pada tahun 1990 mengangkat kerangka kerja yaitu ada 4C. Yang dimana 4C ini lebih berfokus pada sudut pandang pelanggan. Yang pertama itu ada customer needs and wants. Artinya produk harus jelas menunjukkan bagaimana sih ia bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya website bukan hanya sekedar menampilkan produk saja ya, tapi juga bisa menjelaskan manfaatnya bagi para. Kedua ada cost to the customer, yaitu harga yang dilihat dari sudut pandang konsumen. Karena di dunia online ini orang bisa mudah ya membandingkan harga antar situs antar situs, sehingga strategi dalam pemilihan harga ini harus kompetitif. Yang ketiga ada convenience, yaitu kenyamanan konsumen nih dalam mengakses dan menggunakan layanan tersebut. Misalnya contohnya website harus mudah digunakan, harus cepat dalam prosesnya, dan pastinya nyaman digunakan, terutama untuk pemesanan dan pembayarannya. Dan yang terakhir yaitu communication, di mana communication ini harus menekankan komunikasi dua arah dengan pelanggan. Ini bisa dilakukan lewat strategi digital seperti SEM, email marketing, hingga media sosial untuk menarik traffic dan menjaga engagement. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pasya. Di sini selanjutnya ada action atau tindakan. Jadi bagian action dalam perencanaan digital marketing ini menjelaskan aktivitas yang harus dilakukan oleh manajer untuk mengeksekusi rencana. Pertanyaan yang biasanya muncul di tahap ini tuh misalnya kayak seberapa besar investasi internet yang cukup untuk mendukung layanan ini, dan berapa sih keuntungan yang akan didapat. Terus juga pelatihan apa yang dibutuhkan untuk staff,
Terus tanggung jawab apa yang perlu ada gitu agar internet marketing ini bisa berjalan efektif. Terus apa perlu ada perubahan struktur organisasi supaya bisa mendukung layanan berbasis internet. Boleh di next? Oke, jadi metode sostek yang terakhir ini adalah kontrol. Jadi elemen kontrol dari digital marketing ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemasaran digital ini telah berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diinginkan. Jadi dalam tahap ini perusahaan ini melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil dari setiap aktivitas pemasaran yang telah dilakukan. Jadi elemen kontrol dilakukan dengan memadukan teknik tradisional seperti riset pasar dan survei pelanggan untuk mengetahui opini mereka dengan teknik modern seperti analisis log web, terus juga survei atau server atau data analitik gitu untuk melihat performa kampanye secara real time. Jadi tujuan dari tahap ini adalah agar perusahaan dapat mengukur efektivitas strategi yang dijalankan, terus juga menemukan kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi agar hasilnya semakin optimal. Boleh di next? Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada studi kasus seperti yang sebelumnya sudah disinggung mengenai EasyJet. Studi kasusnya adalah EasyJet merupakan sebuah maskapai yang didirikan pada tahun 1994 di London yang melayani penerbangan dengan harga murah dan melakukan pemesanan tiket melalui website. Akan tetapi, pada saat itu orang-orang belum terbiasa dan mahir dalam menggunakan internet sehingga pendapatan juga menurun. Kemudian, pada tahun 1998, terbentuklah Easy Group yang menaungi beberapa bisnisnya yang berdiri secara mandiri. Salah satunya adalah Easy Everything, yakni sebuah warnet besar yang pertama kali dibuka di London pada tahun 1999 dengan kapasitas 400 komputer dan menyediakan internet atau yang biasa disebut kafe internet dengan harga 1 pound per jam. EasyJet melakukan promosi besar-besaran melalui banner iklan di situs web Easy Everything sehingga memudahkan orang-orang untuk memesan tiket secara online. Walaupun harus membayar kepada Easy Everything untuk promosi, satu-satunya yang gratis adalah para pelanggan dapat mengunjungi website EasyJet secara gratis. Kerjasama antara EasyJet dan Easy Everything menghasilkan click-through atau klik iklan sekitar 2-3% atau 2 dari 100 orang yang mengklik iklan tersebut. Menghasilkan 2-3% click-through pada saat itu termasuk bagus karena saat itu orang-orang masih belum terbiasa menggunakan internet. Nah, pertanyaannya itu adalah, yang pertama, apa makna dari hasil click-through 2-3% dalam konteks pemasaran digital dan apa dampaknya? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, jika kamu menjadi manajer EasyJet pada saat itu, apa strategi tambahan yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan penggunaan internet di kalangan pelanggan? Boleh di next? Nah, ini ada pembahasannya. Untuk yang pertama itu, apa sih makna dari hasil click-through 2-3% itu? Click-through sebesar 2-3% berarti dari 100 orang yang melihat banner EasyJet di Easy Everything, ada 2-3 orang yang benar-benar mengklik ke iklan tersebut. Meskipun terlihat kecil, angka ini cukup tinggi untuk masa itu karena masyarakat belum terbiasa menggunakan internet. Hasil ini menunjukkan bahwa promosi digital EasyJet berhasil menarik perhatian dan minat pengguna. Dampaknya, kerjasama EasyJet dan Easy Everything meningkatkan kunjungan ke situs EasyJet serta mendorong penjualan tiket online. Angka click-through tersebut menjadi bukti bahwa strategi digital efektif dan membantu mengubah perilaku masyarakat menuju transaksi online. Lalu pertanyaan yang kedua itu, jika kamu menjadi manajer EasyJet, strategi tambahannya itu apa sih?
Nah, di sini strategi tambahan terbaik untuk EasyJet adalah menggabungkan promosi digital dengan edukasi pelanggan sambil mempermudah akses dan pembayaran. Jadi, bukan cuma iklan, tetapi juga trust building dan user experience improvement. Boleh di next? Oke, baik. Terima kasih Sony atas hasil pemaparan dari pembahasan studi kasusnya. Jadi dari hasil pembahasan materi yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa digital marketing ini merupakan penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran, terutama dalam mengenali, menarik, dan memuaskan kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Jadi aktivitas ini termasuk sebagian dari digital bisnis dan sering dikaitkan dengan e-commerce. Dan dalam perencanaannya, digital marketing ini biasanya disusun menggunakan kerangka metode SOSTEC. Boleh di next. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah bisnis digital yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan berpartisipasi hingga akhir kegiatan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau memiliki pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar YouTube di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk like video ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas kerja keras kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama presentasi berlangsung. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.